Shalom, selamat hari Sabat bagi umat Tuhan sekalian. Puji syukur kepada Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kita rasakan bersama selama kebaktian kebangunan rohani dari malam ke malam. Sabat ini merupakan penutupan kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Uni Konferensi Indonesia Kawasan Timur bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti acara keluarga, pembahasan diskusi sekolah Sabat, dan pelayanan penerangan serta lagu buka yang akan dipimpin oleh Praise Team. Aku suka saksikan dari Yesus yang menjadi sahabatku yang erat, perubahan diriku yang seutuhnya hanyalah kasih juru selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Yesus menemukan aku dalam dosa, hatiku berkeluh kesah dan sukar, tapi ku diangkat oleh tangan Yesus dan dipimpinnya di jalan yang benar. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Tiap hari Tuhan beri janji yang baru, bertambahlah aku insaf kasih-Nya. Tapi tak ku mengerti tebusan itu, hingga kelak ku lihat Yesus di surga. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Selamat Sabat. Tema sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini diambil dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ke-17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan untuk tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami hingga sampai pada saat ini. Ya Bapa, saat ini kami mau berdoa kiranya Engkau dapat memimpin peribadatan kami pada hari Sabat ini. Kami akan memulaikan ibadah keluarga, sekolah Sabat, bahkan sampai pelayanan perorangan dan sampai seterusnya. Kiranya Engkau dapat menuntun agar dapat berjalan dengan baik. Dan semuanya itu hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat buat kita semua. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam KKR-Net, Yayasan Cornelius bekerja sama dengan Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Uni Konferensi Indonesia Kawasan Timur, dengan tema Happiness with Jesus, atau bahagia bersama Yesus. Berbicara tentang kebahagiaan, tentu kita pasangan suami istri menginginkan adanya kebahagiaan atau keharmonisan dalam rumah tangga. Dan tentunya bukan keadaan yang sebaliknya atau kekecewaan. Rumah tangga adalah perjalanan yang penuh dengan berbagai macam warna dan berbagai macam emosi. Termasuk saat-saat di mana rasa kecewa muncul di antara kita dan pasangan kita. Namun, kekecewaan kita tidak selalu menjadi pemicu konflik, melainkan peluang untuk memperkuat ikatan dan saling memahami. Dalam beberapa menit ke depan ini, kita akan melihat beberapa langkah yang dapat membantu kita dalam mengatasi rasa kecewa di dalam berumah tangga. Yang pertama, berbicaralah dengan terbuka. Komunikasi yang jujur dan terbuka adalah kunci utama dalam sebuah hubungan.
Cobalah untuk berbicara dengan pasangan Anda tentang perasaan kecewa Anda. Hindari menyalahkan atau mengkritik. Tetapi fokuslah pada perasaan Anda dan bagaimana situasi tersebut mempengaruhi Anda. Yang berikutnya, dengarkan pasangan Anda. Setelah Anda berbicara, berikan kesempatan pada pasangan Anda untuk berbicara dan berbagi perspektif mereka. Dengarkan dengan penuh perhatian dan usahakan untuk memahami sudut pandang mereka. Ini bisa membantu menciptakan pemahaman bersama dan menghindari salah paham. Selanjutnya, jangan bertindak secara emosional. Saat emosi Anda sedang tinggi, hindari mengambil keputusan besar atau berbicara dengan nada yang tinggi. Berikan diri Anda waktu untuk tenang sebelum berbicara atau berkomunikasi dengan pasangan Anda. Yang selanjutnya, jangan memendam perasaan. Menumpuk perasaan kecewa hanya akan membuat situasi semakin rumit. Jika Anda merasa kecewa terhadap pasangan Anda atau suami Anda, cobalah untuk mengungkapkan perasaan tersebut segera kepada pasangan Anda. Jangan biarkan perasaan tersebut terpendam berlarut-larut di dalam diri Anda. Kemudian cari waktu yang tepat untuk berbicara. Pilihlah waktu yang baik untuk berbicara tentang perasaan kecewa Anda. Jika Anda atau pasangan Anda sedang stres atau dalam keadaan lelah, mungkin lebih baik Anda menunda terlebih dahulu pembicaraan Anda hingga situasi kembali positif, kemudian Anda boleh berkomunikasi. Yang selanjutnya, cari solusi bersama. Setelah Anda berbicara tentang perasaan kecewa dan kepada pasangan Anda, fokuslah pada mencari solusi bersama. Diskusikan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki situasi. Kemudian belajar untuk saling memaafkan. Belajar memaafkan adalah kunci yang paling penting dalam mengatasi rasa kecewa. Pengampunan atau mengampuni bukan berarti melupakan atau mengabaikan perasaan kita, tetapi memilih untuk melepaskan beban emosional yang mana itu hanya akan merugikan kita sendiri. Yang berikutnya, selalu bersyukur. Meskipun Anda sedang menghadapi rasa kecewa, cobalah untuk berfokus pada hal-hal yang Anda hargai dan syukuri dalam hubungan rumah tangga Anda. Ini dapat membantu kita semua mengimbangi perasaan-perasaan negatif kita terhadap pasangan kita. Kemudian selanjutnya, jangan mencari kesempurnaan. Tidak ada hubungan yang sempurna. Cobalah untuk tidak terlalu mengharapkan pasangan Anda untuk selalu tepat atau memenuhi semua ekspektasi yang Anda pikirkan. Jadi jangan terlalu menuntut pasangan kita untuk selalu tepat atau memenuhi setiap harapan-harapan kita. Harapan yang realistis itu justru akan membantu menghindari kekecewaan berlebihan terhadap pasangan kita. Kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan mengakui bahwa manusia memiliki kelemahan dan tidak selalu bisa memenuhi ekspektasi sempurna. Ingat, kita diciptakan untuk saling melengkapi. Dan yang terakhir, ingat kenapa dan bagaimana Anda bisa bersama. Ingatkan selalu diri Anda tentang alasan mengapa Anda memilih untuk bersama dengan pasangan Anda untuk saat ini. Fokuslah pada hal-hal positif dalam hubungan Anda dan pasangan Anda, dan selalu mengupayakan untuk memperkuat ikatan tersebut. Rasa kecewa dalam hubungan rumah tangga adalah bagian dari perjalanan bersama. Itu yang melibatkan berbagai macam emosi dan tantangan di dalam kehidupan. Melalui komunikasi yang terbuka, saling mendengarkan satu dengan yang lain, serta tekad untuk terus belajar dan tumbuh bersama, maka Anda dan pasangan Anda dapat mengubah rasa kecewa menjadi peluang untuk memperkuat hubungan Anda dengan pasangan Anda. Ingatlah bahwa proses menghadapi rasa kecewa memerlukan kesabaran dan kerjasama dari kedua belah pihak. Dengan komitmen untuk memperkuat hubungan Anda dan pasangan Anda dapat mengatasi tantangan bersama dan tumbuh dalam prosesnya secara bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita akan menutup atau mengakhiri acara rumah tangga pada pagi ini, saya ingin menutup dengan satu ayat Alkitab yang terdapat di dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat 18 sampai 19. Kami akan membacanya secara bergantian. Kolose 3 ayat 18
sampai 19. Ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat yang ke-19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Demikianlah acara rumah tangga kita pada hari Sabat Tuhan yang suci ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi berkat buat kita semua, terlebih di hari Sabat Tuhan yang suci ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Home is where the heart is. My heart's so in home. Though I never really had one to call my own. Well, I've been given key by the carpenter of Galilee, waiting to spare the titles made to me. Home where there is no night, home where the sun's the light, the place I've been dreaming of so long. Loved ones stand to welcome me, but his sweet face will be the first I see. When my journey's over, I am going home. Everybody dreams of going home, it seems. Lately I am no exception to the rule. Oh, but home is so much more than the windows, walls, and doors. It's warm embrace where a smiling face is waiting you. Home where there is no night, home where the sun's the light, the place I've been dreaming of so long. Loved ones stand to welcome me, but his sweet face will be the first I see. When my journey's over, I am going home. Home where there is no night, home where the sun's the light, the place I've been dreaming of so long. Loved ones stand to welcome me, but his sweet face will be the first I'll see. When my journey's over, I am going home. When my journey's over, I am going home. Shalom, selamat Sabat untuk saudara-saudara dan sahabat-sahabat umat Tuhan yang berada di rumah atau dimanapun saudara-saudara berada. Dan juga selamat Sabat untuk teman-teman yang berada di studio. Selamat Sabat. Sekarang kita akan masuk ke dalam diskusi sekolah Sabat kita. Tapi sebelum kita masuk, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada pagi ini.
di mana ada Saudari Bernice, bisa sampaikan salam. Selamat sahabat. Dan juga ada Saudari Ingrid, Selamat sahabat. ada juga Saudari Sela, Halo, selamat sahabat. dan teman saya Saudara Swingli. Selamat sahabat. Dan sebelum kita masuk dalam pembahasan kita, mari kita semua tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih pimpinan-Mu bagi kami, dapat mengumpulkan lagi kami pada ruangan virtual maupun kami di studio ini ya Tuhan. Dan pada saat ini kami hanya membutuhkan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti apa yang akan kami pelajari. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, pelajaran kita pada sabat ini yaitu pelajaran 9 dengan judul Hidup Bijaksana. Nah, dalam pelajaran ini kita mendapatkan ayat hafalan. Ya, kadang ayat hafalan ini sering dikenang hanya untuk anak-anak kindergarten atau primary, tapi ini tidak kalah penting untuk sekolah sahabat dewasa. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 15-17. Dari ayat ini kita dapat mencerminkan bagaimana judul yang kita dapat dalam pelajaran 9 yaitu hidup bijaksana. Apa artinya hidup bijaksana? Dikatakan dalam ayat, jangan menjadi orang yang bebal, jangan menjadi orang yang jahat. Hiduplah bijaksana dalam Tuhan, bukan menurut logika kita sendiri. Nah, dalam pendahuluan ada ilustrasi, dikatakan sini beberapa waktu lalu sebuah kendi kristal dilelang di Britania Raya. Para juru lelang menggambarkannya sebagai kendi klaret Prancis abad ke-19 dengan perkiraan nilainya sebesar 200 US dollar. Tapi dalam perumpamaan di sini ada dua orang penawar yang mengakui kendi itu sebagai guci Islam yang sangat langka. Dan itu benar, itu dinilai berapa? 5 juta euro atau sekitar 6,5 juta US dollar. Dari sini yang kita lihat adalah ada dua pandangan di mana ada penawar yang lain hanya menghargai barang itu sebagai barang 200 dolar saja, tapi ada yang menghargai barang itu sebagai 6,5 juta dolar. Nah, di sini kalau saya tanya kepada teman-teman yang di studio, apakah sebuah kendi itu berharga bagi Anda? Apakah kendi itu dibeli dengan seharga 6,5 juta dolar atau bisa dibilang itu sekitar 60-an miliar, kalau tidak salah. Sebanyak itu. Apakah menurut kalian itu worth it untuk dibeli? Tidak. Nah, dari sini kita bisa lihat pandangan orang itu berbeda-beda. Begitu juga dengan yang Paulus ingin katakan di sini, orang kafir dan orang bijaksana melihat dari semua sisi itu berbeda. Di mana orang kafir melihat hal-hal duniawi adalah hal yang berharga. Ya memang kalau bisa dilihat dari segi kenyamanan, segi kenikmatan, dari segi hiburan, dunia ini lebih banyak daripada mengikuti Allah, daripada hanya beribadah, hanya berdoa. Tentu saja dari pikiran duniawi orang kafir itu lebih dinikmati daripada harus mengikuti jalan Tuhan. Tapi kita di sini berfungsi sebagai penawar yang mengetahui harga dari kendi tersebut. Kita mengetahui harga sebenarnya dari mengikuti jalan Tuhan. Kita mengetahui harga sebenarnya daripada menuruti perintah Allah. Dan itu yang akan kita pelajari di sini, bagaimana kita bisa mengetahui nilai asli dari bagaimana kita menjadi murid Allah, menjadi umat Tuhan yang setia. Oke, kita lanjut ke dalam pelajaran hari Minggu, di mana dengan judul sebaliknya biarlah ada ucapan syukur. Di sini kita diawali dengan pertanyaan, apakah Paulus bermaksud agar orang percaya menjadi peniru Allah? Dalam arti harfiah mungkin kita baca peniru Allah. Apakah kita harus menjadi seperti Allah? Kita harus menjadi pencipta? Kita harus menjadi maha tahu, maha benar, maha hadir? Nah, yang bisa kita ambil adalah peniru Allah bukan semata-mata kita meniru Allah, tapi kita meniru teladan Allah saat dia datang ke bumi ini. Waktu Yesus datang, menunjukkan teladan apa yang harus kita lakukan. Di situ kita meniru teladan Allah. Meniru apa yang Yesus telah teladankan bagi kita, meniru perbuatannya yang baik untuk orang-orang di sekitarnya. Bisa kita lihat saat Yesus datang, Yesus bilang apa? Dia bukan datang untuk orang bukan untuk orang sehat, tapi dia datang untuk orang sakit. Begitu juga dengan kita. Jangan kita hanya bergaul dengan orang-orang yang menurut kita kaya, menurut orang yang lebih berpendidikan. Karena kita maunya hanya dengan orang-orang yang
bisa dibilang enak untuk ditemani, enak untuk menjadi teman sepergaulan. Kita tidak perlu direpotkan untuk kalau dia susah kita harus bantu karena dia kaya, karena dia punya semuanya. Nah, bukan hal seperti itu yang kita inginkan. Dan bukan hal seperti itu juga yang Tuhan inginkan untuk jadi kepada umat-umat Allah di akhir zaman ini. Paulus mendorong orang-orang percaya di Efesus untuk berjalan dalam kasih. Di sini kita bisa lihat dalam Efesus 4 ayat 32, dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Seperti yang saya bilang tadi, terkadang hal ini hanya berfungsi kepada orang-orang yang hebat. Kadang kalau kita punya teman yang kaya, saat dia ada apa-apa kita langsung, oh bagaimana bro, ada yang bisa saya bantu, karena kita tahu, kalau kita bantu mungkin satu saat kita susah dia akan bantu. Tapi ketika teman kita teman yang susah, tidak punya apa-apa, terkadang manusia berpikir dua kali, kalau saya bantu, memangnya untuk kedepannya dia bisa bantu balik saya. Kalau saya bantu dia, saya temani dia sekarang, saat nanti saya susah, apakah dia bisa bikin sesuatu, sedangkan dia juga susah. Nah, tapi pikiran itu yang harus kita kesampingkan, di mana Yesus datang menjadi penyelamat, Yesus datang menjadi penyembuh, bukan Yesus datang menjadi teman. Yesus tidak datang hanya untuk menjadi teman, untuk bergaul, tapi Yesus datang sebagai berkat bagi orang lain, mengasihi orang lain. Dan dalam pelajaran kita 1 minggu ini, kita akan belajar bagaimana kita disadarkan untuk kembali ke dalam teladan Yesus, bagaimana kita disadarkan untuk kembali ke jalan yang terang. Kita akan masuk ke dalam pelajaran hari Senin dengan judul Berjalan sebagai Anak Terang. Bagaimana dengan pelajaran ini dari Saudari Bernice? Terima kasih Dilan. Pelajaran hari Senin dengan subjudul Berjalan sebagai Anak Terang. Dibuka dengan ayat Efesus 5 ayat 6, mari kita lihat sama-sama. Di sana dikatakan, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Mari kita melihat akan ayat ini dan mengartikan beberapa kata yang digunakan dalam ayat ini. Pertama, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Apa arti dari kata-kata yang hampa? Dalam pelajaran hari Senin dituliskan bahwa kata-kata yang hampa itu berarti orang percaya yang mungkin tertipu oleh bahasa yang tegas untuk berpikir bahwa dosa seksual bukanlah hal yang tabu atau bahkan mungkin terseret ke dalam dosa-dosa semacam itu. Itu arti dari kata-kata yang hampa. Selanjutnya, karena hal-hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Murka Allah itu dicatat dalam pelajaran hari Senin berbeda dengan arti murka manusia. Kalau pada biasanya murka manusia itu seperti kita marah, atau dalam pelajaran ini dikatakan murka manusia itu ledakan yang keras dan tidak masuk akal. Namun yang dimaksudkan oleh murka Allah di sini dikatakan itu adalah tanggapan yang adil terhadap kejahatan dan tindakan kasih karunia. Karena pada dasarnya kita semua orang berdosa. Efesus 2 ayat 3 mencatat orang-orang yang harus dimurkai. Artinya kita adalah orang-orang berdosa yang siap untuk menerima akan kasih karunia tersebut. Berjalan sebagai anak terang. Dalam hal ini Paulus menasihati kita untuk kita hiduplah sebagai anak-anak yang terang. Bukan untuk menyenangkan diri kita, namun untuk menyenangkan Tuhan. Orang yang percaya atau umat Allah akan berusaha untuk mencerminkan pengorbanan diri Kristus dan hidup di dalam kasih sebagaimana kita melihat Yesus yang sudah datang memberikan dirinya menjadi korban untuk menebus kita semua. Dan yang terakhir, sekarang kita adalah terang dan buah di dalam roh adalah semua kebaikan dan kebenaran. Itu dicatat dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Kira-kira seperti itu pelajaran hari Senin. Oke, terima kasih Bernice. Ya, yang saya mau tambahkan mungkin dengan kata-kata yang hampa di sini bisa dibilang itu adalah bujukan-bujukannya. Saat ini kita tahu kadang ada dosa yang sudah ditoleransi. Kadang ada dosa yang dibilang, cuma itu kok. Itu hanya hal kecil, tidak apa-apa. Semua orang juga melakukannya. Itu diwajarkan. Sekarang orang-orang tidak mempedulikan hal itu. Mungkin ya itu hanya dosa kecil,
Tapi di mata Allah tidak ada dosa kecil dan dosa besar. Dan itulah yang menjadi pedoman bagi kita kembali ke jalan terang. Di mana jangan dengarkan kata-kata orang yang hampa, yaitu jangan dengarkan toleransi terhadap dosa. Itu yang harus kita terus tanamkan, yaitu terang itu tidak ada gelap-gelapnya sama sekali. Tidak ada itu kelam-kelamnya. Memang terang-terang, gelap-gelap. Nah, jadi seperti itu. Baik, terima kasih Dilan dan umat-umat Tuhan. Pelajaran hari Selasa dengan subjudul Bangunlah Hai Kamu Yang Tidur. Jadi apa yang dimaksud dengan kata bangun atau bangkit dari ayat ini? Jadi dalam pengertian yang bisa saya ambil yaitu be aware and do something. Waspadalah dan lakukanlah sesuatu. Karena kita bangun dari tidur berarti kita bangun dari dosa atau bangun dari kejahatan. Apabila kita tidur, berarti kita tidak memiliki kesadaran. Dan Paulus juga menasehati untuk jemaat di Efesus. Saudara-saudara bisa buka dalam Efesus 5 ayat 11 sampai 14, ada dua hal yang ditekankan. Yaitu yang pertama, sebagai anak-anak terang, kita harus menjalani gaya hidup yang memuliakan Allah. Itu mencerminkan karakter Allah, karena kita diciptakan menurut peta dan gambar Kristus. Jadi kita harus mencerminkan karakter-karakter Kristus karena kita ini diciptakan melalui peta dan gambar Kristus. Yang kedua adalah jauhi gaya hidup yang tak bermoral seperti penyimpangan seksual, menentang Allah, memperlihatkan perbuatan kegelapan yang tidak menghasilkan buah. Apalagi di dunia sekarang ini sudah isu-isu tentang penyimpangan seksual sangat marak terjadi. Jadi di sini juga Paulus menasihatkan untuk kita harus menjauhi gaya hidup yang menentang akan Allah. Dan sebagai anak-anak terang kita harus menghasilkan buah, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan saudara-saudara bisa buka dalam Efesus 5 ayat 9. Sebagai orang Kristen atau kita menyebut diri kita sebagai pengikut Kristus, di mana kita harus menunjukkan kepada orang akan kehidupan yang berbuat terang. Caranya yaitu kita harus bangkit dari tidur menjadi manusia yang rohani sehingga bisa terlihat perbedaan yang mencolok antara anak-anak terang dan anak-anak yang gelap. Nah, kita harus berani berkata ya jika ya, tidak jika tidak. Tidak ada area abu-abu atau netral. Jadi jadi pilihannya di sini hanya dua, yaitu kita mau jadi anak-anak terang atau anak-anak gelap. Dan kita harus menjadi misionaris yang membawa terang Kristus di dunia yang ditutupi oleh kegelapan. Jadi pelajaran pada hari Selasa ini menggarisbawahi pentingnya hidup sebagai terang di tengah dunia yang gelap. Menjalani gaya hidup yang memuliakan Allah dan menolak terlibat dalam perbuatan dosa yang memperlihatkan kegelapan. Dan Paulus mendorong kita sebagai orang-orang yang percaya untuk bangkit dari tidur rohani kita dan menjadi saksi terang Kristus, memberikan inspirasi bagi misi dalam dunia yang membutuhkan terang yang benar. Jadi sekali lagi saya tekankan, bangunlah hai kamu yang tidur. Bangunlah dari semua kemalasan imanmu. Bangunlah dari segala ketersesatanmu dalam dosa dan kejahatan. Demikianlah pelajaran untuk hari Selasa. Wah, menarik sekali ya. Jadi mungkin bangun ini bisa kita artikan sebagai sadar dari kehidupan yang penuh dosa ya. Kalau kita umpamakan sedang tidur dan mungkin sedang mimpi lagi liburan dan akhirnya sudah lupa kalau harus masuk kerja atau harus masuk kuliah atau harus masuk sekolah. Dan tadi dikatakan tidak ada dunia abu-abu. Sama juga saat tidur dan ingin beraktivitas tidak ada itu namanya dunia setengah mengantuk. Jadi walaupun ya memang Anda bangun, tapi apakah kalau setengah mengantuk bisa bekerja, bisa sekolah, bisa belajar? Tentu saja tidak. Begitu juga dengan iman kita dalam kehidupan rohani. Tidak ada yang namanya abu-abu, tidak ada yang namanya setengah mengantuk. Bangun. Hidup dalam hidup kerohanian. Jadi ya mungkin itu yang bisa kita ambil dalam pelajaran hari Selasa. Kita lanjut ke dalam pelajaran hari Rabu yang tidak kalah menarik dengan judul Segera Menerima Tawaran. Bagaimana pandangan dari Saudara Swingli dengan judul ini? Baik Saudara Dilan, di hari Rabu ini dengan subjudul Segera Menerima Tawaran,
Di sini saya mengambil 3 poin penting yang terdapat dalam Efesus 5 ayat 15, Efesus 5 ayat 17, dan di tengah-tengahnya ada Efesus 5 ayat 16. Di mana poin-poin ini dia mengatakan dalam Efesus 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tapi orang arif. Paulus dia sering menggunakan metafora berjalan atau perjalanan kehidupan itu seperti jalan kehidupan. Dia sering menggunakan berjalan. Dia menggunakan metafora tersebut dan di sini dia bilang perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu hidup itu seperti bagaimana kamu berjalan. Janganlah seperti orang bebal. Jadi kalau orang berjalan yang sama dengan orangnya tidak bijak. Orang cuma asal-asal berjalan, tidak tahu mau kemana. Tapi kita harus menjadi orang arif. Orang arif ini atau orang bijaksana ini tahu arah jalannya mau kemana. Tahu dia harus kemana dan apa yang akan dia tuju. Dan di poin kedua, di Efesus 5 ayat 17, kenapa dia di 17? Karena dia connect antara 15 dan 17. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi orang bijaksana ini, dia pastinya tidak bodoh. Orang bijaksana ini berarti dia menjangkau diri untuk mengerti kehendak Tuhan. Dalam perjalanannya dia tahu, oh kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Kalau tidak, kita berjalan salah. Karena di tengah-tengah dunia ini, kita lihat dalam perjalanan iman kita, banyak sekali godaan-godaan yang dapat memanggil kita untuk terjerumus dalam dosa. Tinggal dari kebijaksanaan kita, bagaimana cara kita untuk menghindar dari panggilan-panggilan tersebut. Dan juga di poin ketiga ini, ada di Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Dalam memanfaatkan waktu atau Rasul Paulus dia menggunakan kata kerja exergorazo yang artinya membeli atau segera menerima tawaran. Dan kata waktu ini dari bahasa Yunani atau bahasa Yunani yaitu kairos adalah momen atau kesempatan. Jadi dalam memanfaatkan waktu ini kita harus tahu mengambil momen, di mana momen kita untuk bisa menerima tawaran atau mengambil tawaran. Jadi dalam umpama kita ada di toko atau pasar. Orang sebagai di poin pertama sebagai orang bijak, orang tahu apa tuh orang mau ambil. Orang mau ambil itu keselamatan yang Tuhan berikan. Mar dalam toko itu karena riuh, jadi banyak tawaran-tawaran yang datang. Datang di sini Jo, di sini lebih murah. Datang ambil ini Jo, ini lebih menarik. Rupa itu percabulan atau mungkin minum-minum alkohol atau kesenangan dunia lain, itu pasti lebih menarik daripada orang mau ikut Yesus. Karena biarpun gratis, tapi kita tahu mengikut Yesus itu susah. Tapi di sini sebagai orang bijak kita sudah tahu apa kehendak Tuhan dalam diri kita. Kita harus mengetahui kehendak Tuhan karena Tuhan menghendaki kita untuk menerima keselamatan yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Jadi bisa dibilang kita sebagai umat Tuhan sekarang ini kita harus tahu apa yang akan kita beli. Kita harus tahu tawaran apa yang akan kita ambil. Tawaran duniawi atau tawaran yang Tuhan sudah berikan dengan cuma-cuma. Kita sudah tahu akibatnya kalau kita menerima tawaran duniawi, maka kita tidak akan selamat. Kalau kita menerima tawaran Tuhan, keselamatan akan diberikan kepada kita. Tinggal bijaksananya kita, mana yang kita mau pilih. Baik, terima kasih. Membahas mengenai tawaran, tadi saya lupa singgung di hari Minggu, ada dikatakan bagaimana Yesus itu menjadi korban, datang ke dunia ini, mengorbankan dirinya, dia bukan korban pasif. Dia tidak ditumbalkan, tidak ada yang menyuruh dia untuk disalibkan, tapi apa yang dia lakukan? Dia menawarkan diri untuk menjadi korban. Nah, di sini kalau kita bisa lihat, bagaimana sekarang kita menerima tawaran yang Yesus telah berikan itu, yaitu Yesus telah mati di kayu salib, bagaimana kita ingin menerima tawaran itu. Walaupun tadi Swingley sudah bilang bahwa banyak hal-hal yang mungkin akan mendistract kita dalam menerima tawaran. Apalagi sekarang, teknologi sudah maju, hal-hal yang kecil, tidak usah kita pergi ke dalam percabulan atau ke dalam minuman-minuman keras, tapi saat beribadah saja, kadang sosial media,
dalam hidup keseharian kita, sosial media atau teknologi lebih kita dahulukan daripada kita berdoa di saat pagi hari. Sebelum kita tidur mungkin apa yang kita lakukan? Membuka HP, atau untuk laki-laki kebanyakan bermain game. Nah, dan itu yang terjadi di saat zaman akhir ini. Kita susah untuk menerima tawaran. Tapi ingat, memang kenapa susah? Karena kita tidak memberikan waktu untuk kita bisa mengorbankan apa yang kita senangi. Padahal kita bisa lihat Tuhan, dia mengorbankan dirinya dari Raja yang Maha Agung menjadi makhluk yang paling hina di alam semesta ini, yaitu manusia, karena kita jatuh dalam dosa. Di mana saat dia turun, dia bukan hanya jadi manusia, dia lahir di mana? Di palungan. Sekarang mana ada orang lahir di palungan? Di lantai saja sudah tidak ada. Paling kurang dia di rumah, di mana? Di kasur. Dan didampingi oleh siapa? Ada bidan, perawat. Tapi Yesus apa yang terjadi? Didampingi oleh siapa? Binatang-binatang. Binatang-binatang yang menyaksikan Yesus lahir. Dan itu bisa kita bilang, wah, pengorbanan yang sangat besar. Dan kita hanya mengorbankan sosial media di pagi hari, mengorbankan dia, mengorbankan waktu yang lain. Apakah lebih susah daripada harus turun dari surga menjadi manusia yang hina di bumi? Itu yang harus kita perlukan, yaitu menaruh mindset bahwa tawaran Allah itu sebenarnya tidak susah. Hanya saja kita terlalu melihat hal-hal yang lain lebih senang, sehingga menganggap bahwa tawaran Allah itu susah. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam pembelajaran hari Kamis dengan judul ibadah yang dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana tanggapan dari Saudari Ingrid dengan judul ini? Baik, jadi Dilan, di hari Kamis ini seperti yang kita ketahui judulnya adalah ibadah yang dipenuhi dengan Roh Kudus, di mana pelajaran hari Kamis ini dia didasarkan pada buku Efesus 5 ayat 18 sampai dengan 20. Dan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan menyangkut hidup yang bijaksana, khususnya bagaimana hubungan kita beribadah dengan Tuhan. Di sini Paulus memperingatkan tentang pada ayat yang ke-18, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Jangan ada keterlibatan minuman alkohol atau anggur dalam peribadatan. Karena dosa ini seringkali dilakukan oleh para penyembah berhala yang ada di Efesus. Mengapa mabuk itu identik dengan penyembahan berhala? Karena kita tahu bersama ya, bahwa kalau dalam keadaan mabuk, itu biasanya akan muncul hal-hal yang jahat atau menimbulkan efek dari peningkatan hawa nafsu, atau bisa menghilangkan pengendalian diri kita, atau kurangnya kebijaksanaan dan keseimbangan, dan juga akan mematikan pikiran sehat. Makanya orang-orang yang mabuk tidak mungkin dipenuhi dengan Roh Allah. Jadi aplikasinya dalam beribadah, janganlah kita datang ke gereja atau ke hadapan Tuhan seperti orang yang mabuk. Jadi bukan hanya mabuk oleh alkohol, tapi mabuk dalam artian pikiran kita yang tidak kita kendalikan, tidak fokus kepada firman Allah. Sehingga seperti orang mabuk kalau datang ke gereja, orang tidak sadar. Atau orang biasa sering lihat orang mabuk sudah merah dan tidak fokus. Tapi kita datang ke hadapan Tuhan dengan fokus, memfokuskan pikiran kita kepada firman-Nya. Di sini Rasul Paulus juga menasihatkan supaya mereka penuh dengan Roh. Karena Roh Kudus yang menggerakkan setiap aspek manusia. Jadi jika manusia ini dipenuhi dengan Roh Kudus, maka jiwa tersebut akan dipenuhi juga dengan sukacita, hikmat, pengertian, dan akan dituntun dalam perbuatan yang saleh. Ada juga di dalam ayatnya yang ke-18 ada sebuah kalimat, hendaklah kamu penuh. Penuh ini dalam bahasa aslinya mengandung arti dipenuhi berkali-kali. Berarti artinya selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi dalam kepenuhan ini artinya bukan langsung penuh, tapi dia ada stepnya atau diisi secara terus-menerus. Yang dimana jika kita diisi secara terus-menerus itu akan mempengaruhi atau kita akan mengalami pembaharuan. Karena telah diisi oleh Roh Kudus secara terus-menerus. Ada banyak mungkin kita mengalami akan kelemahan dan juga kelesuan dalam kehidupan rohani kita sehari-hari. Tapi jika kita terus mengisi dengan Roh Kudus secara terus-menerus, itu akan berkenan kepada Allah. Di sini juga ada 3 bagian yang di dalam sekolah sahabat di pelajaran hari Kamis ini, akibat jika kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Yaitu yang pertama, kita akan berbicara sesama umat percaya dan kepada Allah dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Seperti di dalam ayatnya yang ke-19, kita akan bersukacita dan bernyanyi bukan hanya menggunakan suara kita, tetapi juga menggunakan hati kita. Bukan hanya untuk hiburan atau kesenangan kita secara pribadi, tetapi juga untuk menyenangkan hati Allah. Lalu yang kedua, selain dari menyanyi pada ayat yang ke-20,
kita akan mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Jadi bukan hanya berkat yang kita terima secara rohani, juga jasmani, tapi kita bersyukur untuk segala penderitaan atau apapun yang kita terima di dalam kehidupan kita. Bersyukur bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk berkat yang diterima oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah jika kita dipenuhi dengan roh, maka kita akan merendahkan diri kepada sesama kita. Mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk hari Kamis. Baik, tadi ada dikatakan minum-minum, mabuk dalam ibadah. Ya mungkin sekarang tidak ada kita temukannya orang mabuk masuk gereja. Tapi ini bisa kita jadikan perumpamaan bahwa mabuk bukan berarti harus mabuk secara mabuk alkohol. Mabuk juga bisa saja dengan pikiran-pikiran duniawi. Saat kita datang gereja, yang kita pikir adalah beban hidup kita selama 1 minggu bekerja. Mungkin yang kita pikir, mungkin siapa tahu dengan masuk gereja saya mendapat solusi untuk bayar cicilan. Dengan saya masuk gereja mungkin saya punya rasa patah hati terhadap mantan atau bisa hilang. Atau ada hal yang kita cari saat masuk gereja. Dan bisa dibilang masuk gereja beribadah untuk mendapatkan award. Untuk mencari hadiah, mencari berkat. Nah, secara tidak langsung ya ini sudah dimabukkan dengan hal-hal duniawi. Datang beribadah bukan tujuan untuk berkomunikasi dan beribadah dengan Allah, tapi datang untuk mencari solusi permasalahan duniawi kita. Itu yang sering terjadi. Jadi jangan kita pikir bahwa, saya tidak pernah mabuk-mabuk masuk gereja. Saya cuma mabuk tapi tidak masuk gereja, sama saja. Tapi maksudnya tidak ada ya, yang pasti kalau Anda dengar ini bilangnya, saya tidak pernah kok masuk gereja sambil mabuk, tidak pernah. Bukan mabuk secara itu, tapi saya saja sendiri, saya akui mungkin pernah saat masuk gereja yang saya pikir adalah hal lain. Tapi dengan nasihat di sini bilang, masukkan Roh Kudus. Dengan adanya Roh Kudus, hal-hal itu akan menghilang dengan sendirinya. Karena jika kita membuka dengan hati dengan Roh Kudus, tujuan kita adalah beribadah. Karena selama 1 minggu kita telah bekerja, hari ini adalah hari kita dengan Allah. Dan mungkin itu yang bisa kita ambil dalam pelajaran hari Kamis. Dan untuk kesimpulan kita pada pelajaran ke-9 ini, kembali lagi dari Saudari Ingrid. Iya, terima kasih Dilan. Jadi kesimpulan sepanjang 1 minggu yang telah kita lewati di pelajaran yang ke-9 ini yang berfokus di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai dengan 20, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Efesus. Ada beberapa poin tentang kewajiban agama dan hal-hal yang berhubungan dengan kesucian hidup. Di mana poin pertama, Paulus menasihati untuk menjadi penurut kepada Allah seperti anak-anak. Kita tahu bersama ya bagaimana anak-anak ini adalah peniru alami. Mereka meniru siapa saja yang mereka lihat. Baik itu orang tua mereka, kakak mereka, adik mereka, atau mungkin yang kita lihat mereka meniru yang ada di televisi atau kartun-kartun. Ya, mereka sering melakukan apa yang mereka lihat ini. Jadi di sini Paulus mengatakan kita sebagai anak-anak Allah, kita harus meniru atau mengikuti teladan dari Yesus dalam segala hal. Lalu poin selanjutnya, Paulus menasihati kita untuk bangun dari tidur. Karena mungkin kita telah tertidur dan kita tidak mengetahuinya. Seperti yang telah kita pelajari ya bersama dengan Sheila. Lalu di sini kita harus membuang segala perilaku yang tidak pantas. Seperti budaya yang ada pada zaman Paulus. Atau yang ada di kota Efesus. Seperti percabulan, kata kotor, omong kosong, hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan, dan sebagainya. Kita tahu bersama bahwa menghindari hal-hal ini bukan agar kita bisa menjadi orang suci, melainkan kita adalah orang yang sudah suci. Maka itu hiduplah dengan cara yang pantas seperti orang suci. Karena di dalam ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-7, di situ dituliskan bahwa ada konsekuensi dari perilaku yang tidak pantas ini. Bahwa orang-orang yang melakukan hal ini tidak akan mendapat warisan di kerajaan Allah. Dan karena hal ini, murka Allah akan menimpa mereka. Jadi kesimpulannya di dalam pelajaran Sekolah Sahabat, seperti yang ada di dalam ayat tema kita sepanjang 1 minggu ini, di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ke-17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Berjalanlah dalam terang, dalam hikmat Allah, berjalanlah hati-hati, pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Akan banyak nabi palsu akan bangkit dan menipu banyak orang. Pahamilah akan kehendak Tuhan itu.
merupakan hikmat yang sejati. Inilah kebijaksanaan itu, bahwa kita memiliki suatu kepahaman tentang kehendak Tuhan yang kita boleh dapati dan kita boleh baca di dalam firman Tuhan. Baik, terima kasih dari Saudari Ingrid. Wah, pelajaran kita ini sangat membantu kita dalam kehidupan kerohanian kita tentunya. Dengan judul yang sudah sangat on point, yaitu hidup bijaksana, di mana kita masing-masing diberikan nasihat-nasihat dan cara yang benar, dan cara yang mempermudah kita untuk dapat hidup lebih bijaksana lagi, untuk dapat bisa bergaul dengan Allah dalam kehidupan keseharian kita. Dan sampai di sini untuk pelajaran kita. Sebelum kita menutup, Saudara Swingli akan memimpin kita dalam doa tutup. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Engkau sudah memimpin kami sepanjang diskusi sekolah Sabat. Kiranya pelajaran yang kami dapatkan pada Sabat hari ini itu bisa menguatkan kami untuk lebih setia lagi kepadamu. Bagaimana kita harus lebih bijaksana lagi untuk menyembah kepadamu Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari Sabat ini Tuhan untuk acara selanjutnya. Kiranya Engkau bisa memimpin dari awalnya hingga selesainya dengan cara apapun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Shalom, selamat Sabat. Saat ini kita akan mengikuti pelayanan perorangan. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ada satu tugas besar di hadapan gereja kita. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan oleh gereja kita, yang dipikirkan sedikit orang saja. Kita harus menyerahkan perolehan kita untuk mendukung para pekerja di ladang penuaian. Dan kita akan bergembira melihat berkas-berkas yang dibawa pulang. Tapi sementara ini benar, ada satu pekerjaan yang belum tersentuh, yang harus diselesaikan. Misi Kristus ialah menyembuhkan penyakit, memompa semangat yang putus asa, mengikat yang sudah patah hati. Pekerjaan pemulihan ini dilakukan di antara orang-orang yang sedang menderita di kalangan umat manusia. Allah memanggil bukan hanya kebajikanmu, tetapi penampilan wajahmu yang gembira, kata-katamu yang penuh pengharapan, remasan tanganmu. Bebaskanlah sebagian umat Allah yang menderita, sebagian sakit dan kehilangan pengharapan. Kembalikanlah sinar matahari kepada mereka. Ada jiwa-jiwa yang sudah kehilangan semangat. Bicaralah kepada mereka. Berdoalah untuk mereka. Ada mereka yang membutuhkan roti hidup. Bacakanlah firman Allah kepada mereka. Tak ada obat yang menyembuhkan. Berdoalah untuk orang ini. Dan bawalah kepada Yesus Kristus. Dan dalam segala usahamu, Kristus akan hadir untuk memberi kesan dalam hati manusia. Di mana saja gereja didirikan, semua anggota harus digiatkan dalam pekerjaan misionaris. Mereka harus mengunjungi setiap keluarga di lingkungan dan mengenal keadaan kerohanian mereka. Kunjungi setiap keluarga dan pelajarilah keadaan rohani mereka. Di mana saja gereja didirikan, semua anggota harus digiatkan dalam pekerjaan misionaris. Mereka harus mengunjungi setiap keluarga di lingkungan dan mengenal keadaan kerohanian mereka. Kalau orang yang sudah mengaku Kristus terlibat dalam pekerjaan ini, dari sejak nama mereka pertama kali dicatat dalam buku gereja, tidak akan ada sekarang ini penyebaran yang luas dari ketidakpercayaan, kejahatan yang begitu mendalam, kenakalan yang tiada taranya, sebagaimana kita lihat di dunia ini sekarang. Kalau saja setiap anggota gereja telah berusaha meringankan orang lain, ribuan orang akan berdiri bersama orang-orang yang memelihara hukum Allah. Bukan hanya di dunia ini, kita akan melihat dari gereja yang mengabaikan pekerjaan dalam ajaran Kristus. Karena pengabaian ini, keadaan perkara telah dibawa ke dalam gereja yang mengundurkan minat kudus dan tinggi terhadap pekerjaan Allah. Roh suka mengkritik telah masuk ke dalam gereja bersama kebencian. Sehingga ketajaman kerohanian banyak orang telah ditumpulkan. Karena itu, pekerjaan Kristus
telah menderita kehilangan besar. Para cendekiawan surgawi sedang menantikan kerjasama dengan manusia, tetapi kita tidak menghiraukan kehadiran mereka. Sekarang waktunya sudah hampir habis untuk kita bertobat. Umat Allah harus menaruh minat dalam pekerjaan berbuat baik. Mereka harus mempersatukan hati dan jiwa dalam usaha yang sungguh-sungguh mengangkat dan meringankan sesama mereka. Allah memanggil umatnya mengikuti pekerjaan misionaris dalam jajaran yang berbeda, mendabur benih di pinggir semua air. Kita melakukan hanya sebagian kecil pekerjaan yang diinginkannya, supaya kita lakukan di antara para tetangga dan sahabat kita. Dengan kebaikan bagi orang miskin, orang yang sakit, atau yang kehilangan harapan, kita boleh mempengaruhi mereka agar kebenaran ilahi dapat menerobos hati mereka. Janganlah membiarkan lewat kesempatan seperti itu untuk diperbaiki. Itulah pekerjaan misionaris tertinggi yang kita dapat lakukan. Penyajian kebenaran dalam kasih dan rasa simpati dari rumah ke rumah adalah selaras dengan petunjuk Kristus kepada murid-muridnya waktu diutus keluar pada perjalanan misionaris yang pertama. Mendekatlah kepada tetanggamu, kunjungilah tetanggamu satu persatu, dan dekatilah mereka sampai hatinya dihangatkan oleh minatmu yang tidak mementingkan diri sendiri dan juga kasihmu. Perhatikanlah mereka, berdoalah untuk mereka. Perhatikan kesempatan berbuat baik kepada mereka dan semampu Anda. Kumpulkanlah beberapa orang dan bukalah firman Allah, menerangi pikiran mereka yang gelap. Ada tugas yang penting yang perlu dilakukan di dunia. Dan sementara kita mendaki penutupan sejarah dunia, tidak berkurang dalam ukuran kecil. Tetapi, bila kasih Allah yang sempurna berada dalam hati, perkara-perkara ajaib akan terjadi. Kristus akan berada dalam hati orang percaya. Dan juga air memancar sampai kehidupan kekal. Biarlah motivasi penginjilan ini dapat menjadi bagian kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Selamatlah dirindu, damai iman teguh, dan berdoa sungguh untuknya. Tapi perhentian tiada didapatkan kalau tanpa korban di mezbah. Apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan, hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat perhatian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Maukah engkau jalan dalam terang Tuhan dan beroleh damai dan iman. Turut kehendaknya, bebas dari susah, tapi harus berserah di mezbah. Apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan, hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat perhatian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Kasih tak terduga diberi dari surga, agar hatimu pun senanglah. Persatuan indah kita dengan Yesus hanya oleh korban di mezbah.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah yang Engkau masih berikan dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan acara keluarga, pelayanan perorangan, dan diskusi sekolah sahabat. Biarlah Bapa, firman-Mu yang telah kami dengarkan dapat bermanfaat dalam hidup kami. Tidak kami biarkan begitu saja, tapi kami dapat praktekkan hidup kami lebih hari lebih dekat dengan Tuhan. Berkati ibadah kami selanjutnya, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sabat ini 26 Agustus 2023 merupakan perayaan Sabat beserta penutupan kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent hari ke-7 Uniconference Indonesia Kawasan Timur bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Untuk memulaikan acara khotbah, mari kita ikuti bersama-sama bacaan panggilan berbakti dilanjutkan dengan lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team. Bacaan bersautan kita pada Sabat hari ini terdapat di dalam Mazmur 86 ayat 1 sampai 11. Seperti biasa kita akan membacakannya secara bergantian. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil dan jemaat bersama dengan Mrs. Karinda akan membacakan ayat yang genap. Mazmur 86. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi, selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Kita baca bersama-sama. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Marilah kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Rahmat Tuhan yang tak terduga, lebih besar dari dosaku. Itu telah nyata di Golgota, darahnya tercurah bagiku. Rahmat Tuhan yang memberi pengampunan.
Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di sorga, puji syukur kami naikkan kepadamu atas pimpinanmu bagi kami di tempat ini dan juga umat-umat dan sahabat-sahabat semua dimanapun mereka berada. Karena berkat sahabat yang Engkau berikan kepada masing-masing kami, dapat menikmati ibadah pada hari ini ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas nafas hidup dan kebaikan dan pengampunan terhadap masing-masing kami, hingga kami masih dapat beraktivitas, masih dapat menikmati ibadah walaupun secara online ya Tuhan. Dan pada saat ini kami memohon agar Engkau dapat memberkati serangkaian ibadah pada pagi ini dari semua yang mengambil bagian dan semua peralatan yang digunakan untuk menayangkan KKR dan Hari Sabat ini. Tolong Engkau berkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik, lancar, seturut dengan kehendak-Mu saja, dan itu hanya untuk kepujian nama-Mu. Kami juga terutama berdoa untuk pembicara, Bapak Jeffrey Ismail. Tolong Engkau berikan Roh Kudus, berikan hikmat kebijaksanaan, agar dia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk organisasi kami, organisasi Gereja Masih Advent Hari ke-7, biarlah Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi seluruh pemimpin dari atasan General Conference ke divisi-divisi dan ke uni sampai turun ke conference dan daerah misi ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati semua para pengerja, pendeta-pendeta yang Engkau telah pekerjakan. Biarlah Engkau memberikan mereka semua hikmat agar dapat memimpin daerah mereka masing-masing. Dan itu semuanya untuk kepujian nama-Mu saja ya Tuhan. Tidak lupa kami mendoakan untuk pemerintahan kami dari yang paling tinggi, Presiden hingga ke kepala-kepala desa dan kepala-kepala RT. Semua itu penting dalam melakukan pekerjaan-Mu juga di negara kita ini. Biarlah Engkau juga memberkati mereka, keluarga mereka, dan semua pekerjaan mereka. Apapun yang mereka perbuat itu semua disertai oleh rahmat kasih-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi ini, kami berdoa juga untuk Yayasan Cornelius yang menyelenggarakan KKR ini. Biarlah Engkau memberkati semua kru, memberkati semua orang yang terlibat di dalamnya. Biarlah berkat yang melimpah Engkau berikan kepada mereka, kekuatan, hikmat, agar yayasan ini dapat terus melayani Engkau melalui kegiatan-kegiatan rohani yang dapat membangun iman untuk dapat bisa lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Kami mohon agar Engkau dapat memberkati sepanjang hari ini, biarlah berkat Sabat yang limpah menjadi bagian kami masing-masing, menjadi bagian bagi pembicara dan menjadi bagian bagi para pendengar. Khususnya berikan juga Roh Kudus kepada kami semua, agar kami dapat mengerti apa yang akan kami dengarkan, dan itu dapat kami praktekkan, bukan hanya keluar begitu saja, tapi dapat menjadi berkat bagi orang lain, dan memancarkan terang bagi orang lain. Inilah doa kami ya Tuhan, sempurnakan yang kurang, ampuni segala dosa kami, baik yang kami perbuat dengan sengaja ataupun yang kami tidak sengaja. Engkau lebih tahu isi hati kami ya Tuhan. Masih banyak yang ingin kami mohonkan, tapi kami tahu Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu. Engkau yang paling mengerti kami, dan kami tahu Engkau akan menjawab semua doa kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat hari Sabat. Bacaan persembahan kita pada Sabat pagi hari ini terdapat dalam Malaiki 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu, sampai berkelimpahan. Ayat ini menunjukkan pentingnya memberikan persembahan dengan tulus hati dan kemurahan hati kepada Allah. Allah menginginkan umatnya untuk memberikan dengan sukacita dan mengandalkannya untuk memberikan berkat dan kelimpahan dalam hidup mereka.
Ini juga memiliki pesan yang lebih luas tentang pentingnya memberikan kepada Allah dan mempercayai janji-janjinya. Dalam konteks kehidupan Kristen, banyak orang melihat prinsip persembahan ini sebagai panggilan untuk memberikan secara murah hati kepada gereja atau kepada mereka yang membutuhkan, serta sebagai ekspresi iman dan ketaatan kepada Allah. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertalam di surga, terima kasih banyak Bapa, berkat-berkat Tuhan yang Kau telah berikan kepada kami boleh rasakan dalam kehidupan kami. Kami saat ini akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui perpuluhan dan sebagai rasa sukacita kami ingin memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya melalui persepuluhan dan persembahan ini boleh menjadi sarana Tuhan dalam memajukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Berkatilah mereka yang masih berkekurangan ya Bapa, agar mereka semua dapat terberkati dan dapat mengembalikan kembali apa yang menjadi milik Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sahabat untuk kita semua. Pada sahabat ini, ayat tema yang telah diambil oleh pembicara kita pada sahabat ini diambil dalam Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua. Wahyu pasal 3 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. Wahyu 3 pasal 2. Perikop kepada jemaat di Sardis. Ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Demikianlah bacaan ayat tema kita pada sahabat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara umat Tuhan yang terkasih, Anda sedang tergabung bersama kami Cornelius Media dalam acara Sabat dan penutupan kebaktian kebangunan rohani dengan tema Happiness with Jesus. Sabat ini, pekabaran firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Jeffrey Ismail SEMM. Menikah dengan Ibu Merlin Batasina, keluarga hamba Tuhan ini dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Dan saat ini melayani sebagai treasurer Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Unik Conference Indonesia Kawasan Timur. Judul pembahasan firman Tuhan sabat ini adalah Bahagia Bersama Yesus. Untuk menyambut khotbah, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord.
Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Selamat Hari Sabat, saudara-saudaraku umat Tuhan yang diberkati pada hari Sabat ini. Pada hari Sabat ini, saya memilih judul Back to the Altar, kembali kepada altar Tuhan. Sebelum kita akan pelajari firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami, Allah kami di sorga, saat yang indah ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Kami butuh kuasa-Mu, urapi kami, dan kami boleh mengerti firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, Back to the Altar adalah tema gereja kita sedunia. Pemimpin-pemimpin gereja yang diilhami oleh Tuhan menyerukan bahwa semua umat Tuhan harus kembali kepada penyembahan yang benar. Kata Latin dari altar adalah altar res, yang berarti hal yang tinggi, atau altar area, yang berarti altar yang tinggi juga. Allah adalah meja Tuhan, altar adalah meja Tuhan. Di sekelilingnya umat Allah berhimpun dan saling berbagi. Altar menjadi pusat kegiatan bersyukurnya umat Allah. Dalam tataran spiritual, ternyata altar juga menyimbolkan umat Kristiani. Dalam hal ini, umat Kristiani adalah altar-altar spiritual, tempat kurban hidupnya dipersembahkan bagi Allah. Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Kristiani, adalah altar Allah, altar yang hidup, altar yang berjalan, yang selalu mempersembahkan kehidupan kita kepada Allah. Dalam Wahyu 3 ayat 2 mengatakan bahwa bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Menyerukan bahwa umat Tuhan harus bangun kembali kepada altar yang benar. Pena Inspirasi mencatat di dalam buku Testimonies halaman 5320 dan 5321 menyatakan bahwa Anda yang mengaku mencintai Tuhan, bawalah Yesus kemanapun Anda pergi. Seperti Bapa bangsa di masa lalu, dirikanlah mezbah bagi Tuhan dimanapun Anda mendirikan tenda. Saudara-saudara, kita tahu bersama, Bapa leluhur kita, Bapa Abraham, dimanapun ia berada, dia selalu membangun kemah mezbah, di mana dia selalu membangun altar, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dalam tulisan yang sama, Pena Inspirasi mencatat bahwa setan berusaha keras untuk menjauhkan manusia dari Tuhan, saudaraku.
kita hidup di atas dunia ini, setan tidak tinggal diam. Dia selalu berusaha untuk memenangkan saudara dan saya agar kita jauh dari Tuhan, agar kita jauh dari altar. Dengan banyak cara yang setan buat. Setan membuat kita berbagai macam kesibukan bisnis. Seperti yang media-media elektronik, setan gunakan kita untuk mempengaruhi kehidupan rohani kita agar kita jauh daripada altar yang sesungguhnya. Mari kita lihat hal-hal yang menghalangi saudara dan saya, hal-hal yang menghalangi umat Tuhan untuk datang kepada altar yang benar. Yang pertama adalah iri hati. Iri hati adalah salah satu ciri menghalangi saudara dan saya untuk datang kepada Tuhan. Dan iri hati adalah dosa, sifatnya tersembunyi dalam pikiran manusia. Umumnya perasaan iri hati ini timbul ketika kita membandingkan kehidupan diri kita dengan orang lain. Iri hati muncul ketika kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Dan Alkitab menunjukkan bahwa iri hati menjadi motif kejahatan yang merugikan bagi banyak orang. Salah satu contoh iri hati adalah satu peristiwa, yaitu kisah Kain dan Habel, di mana persembahan Kain tidak diterima, sementara persembahan dari Habel diterima oleh Tuhan. Muncul iri hati sehingga Kain membunuh Habel. Iri hati adalah suatu kekecewaan atau kecemburuan atas keuntungan orang lain. Di dalam Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan yang jahat. Saudaraku, iri hati dapat menimbulkan hal-hal yang jahat muncul dari pikiran kita. Dan yang kedua, yang dapat menghalangi kita untuk kembali kepada altar Allah adalah kerakusan, yaitu glutoni atau rakus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Orang rakus, ya. Orang yang rakus adalah satu kekejian bagi Allah. Orang yang rakus adalah hal yang menghalangi kita untuk datang kepada Allah. Dan kerakusan dikatakan bahwa tidak ada kepuasan terhadap berkat-berkat Allah. Orang yang rakus adalah orang yang tidak merasa puas dengan berkat-berkat daripada Allah. Dan yang ketiga yang menghalangi kita datang kepada altar yang benar adalah greed atau serakah. Ya, orang yang serakah. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, cinta uang adalah salah satu akar berbagai kejahatan. Dan karena memupuk cinta itu, ada yang menyimpang dari iman dan menyakiti diri dengan banyak penderitaan. Orang yang serakah. Orang yang serakah terhadap materi menimbulkan pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Allah. Bisa dia mencuri, bisa dia merampok, berbagai hal yang bisa ia dapatkan, tetapi dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang keempat, menghalangi untuk datang kepada altar adalah pride atau kesombongan. Kesombongan adalah tinggi hati, merupakan hal keji yang dibenci oleh Tuhan. Sayangnya manusia banyak memiliki sifat kesombongan. Dan kesombongan merujuk kepada penilaian yang menganggap diri sendiri paling penting atau benar. Orang sombong selalu menganggap dirinya itu benar. Dalam Amsal 21 ayat 4 mengatakan bahwa mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Orang sombong adalah dosa. Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput daripada hukuman. Orang yang sombong akan mendapat hukuman daripada Allah itu sendiri.
Yang kelima, yang menghalangi untuk datang kepada altar adalah di dalam Kolose 3 ayat 5 mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara-saudaraku, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, untuk bisa mengendalikan diri dari hawa nafsu tidaklah mudah. Namun, mintalah hikmat dan pimpinan Tuhan sepanjang waktu, agar saudara dan saya sebagai umat Tuhan bisa mengendalikan diri dari nafsu dunia ini. Segala hal yang bersifat duniawi jauh dari kekudusan yang diinginkan oleh Allah. Hawa nafsu adalah hal yang berbahaya, hal yang paling menghalangi saudara dan saya untuk datang ke altar Tuhan yang benar. Dan yang keenam adalah sloth atau malas. Saudaraku, malas juga adalah salah satu hal yang menghalangi untuk back to the altar. Di dalam Efesus 5 ayat 15 hingga 17 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku, jangan kita malas, ya, karena malas merupakan kondisi manusia tidak memiliki hasrat untuk memanfaatkan waktu dalam kehidupan kita. Orang yang malas, ya, tidak menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah. Hidup manusia, hidup saudara dan saya adalah merupakan satu kesempatan. Hidup kita adalah merupakan pemberian daripada Allah. Jangan sia-siakan waktu yang sudah Tuhan beri untuk suatu hal yang sifatnya sia-sia. Yang ketujuh, yaitu marah. Ya, marah adalah hal yang fatal di dalam kita mau datang kepada altar. Sesungguhnya kita tidak bisa lepas dari perasaan ini. Kita tidak bisa lepas dari perasaan marah. Tapi bagaimana kita mengendalikan marah itu? Di dalam Mazmur 37 ayat 8 mengatakan bahwa berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Pernah lihat? Ketika saudara dan saya marah, adalah satu hal yang membawa kita kepada kejahatan. Tapi saudara dan saya harus ingat bahwa Musa, oleh karena dia marah, dia tidak diizinkan oleh Allah untuk menginjak kakinya di tanah Kanaan. Hanya karena marah. Banyak orang Kristen suka marah. Banyak orang Kristen mengadu-mengadu dan marah, mendendam kepada sesama kita manusia. Efesus 4 ayat 26 mengatakan bahwa apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Saudara lihat, apabila saudara dan saya marah, jangan kita marah sampai berdosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Boleh marah, tetapi umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai matahari terbenam. Di dalam Wahyu 3 ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Saudaraku, kembali kepada altar. Back to the altar adalah seruan gereja kita sedunia. Pemimpin-pemimpin gereja menghimbau semua umat Tuhan untuk kembali kepada penyembahan Allah yang benar. Ada altar di dalam kehidupan kita. Dan yang sudah hampir mati. Apa saudaraku yang sudah hampir mati? Mari kita lihat. Yang pertama adalah, yang sudah hampir mati adalah love is action. Atau kasih. Ya. Bagaimana seseorang hidup untuk Tuhan dan menuruti firman-Nya. Hal yang sudah hampir
mati. Oleh karena itu, gereja kita menyerukan untuk kembali kepada altar. Adalah satu hal yang sudah hampir mati. Banyak orang tidak mencintai Tuhan. Banyak orang tidak mencintai lagi gerejanya. Oleh karena itu, bagaimana seseorang hidup untuk Tuhan dan menuruti firman-Nya. Dan yang berikut yang sudah hampir mati adalah bagaimana seseorang hidup untuk orang lain dan melayani mereka. Yang sudah hampir mati. Kasih adalah satu tindakan. Bagaimana saudara dan saya hidup untuk orang lain dan melayani orang lain itu, yaitu mereka. Saudaraku, menyadari kehidupan ini, kita tidak akan merasa bahagia ketika kita tidak memiliki orang lain. Kita akan terasa sunyi. Kita akan terasa susah jika tidak ada orang lain di samping daripada kita. Oleh karena itu, bagaimana saudara dan saya hidup untuk orang lain? Bagaimana saudara hidup dan melayani mereka? Yang kedua, yang sudah hampir mati adalah love is being, ya, atau keberadaan daripada cinta. Indikator bahwa seseorang adalah milik daripada Tuhan. Cinta tidak bisa dilihat, tapi hanya bisa dirasakan. Tuhan mencintai saudara dan saya sesuai keberadaan kita. Ia mengasihi kita, Ia mencintai kita dengan tidak ada batasnya. Karena saudara dan saya adalah milik daripada Allah. Cinta di dalam tindakan adalah autentikator atau penanda seorang Kristen sejati. Memiliki kasih adalah sebagai orang Kristen dan itu adalah karakter daripada Allah. Ada banyak orang Kristen dan sering tidak memiliki kasih itu. Sementara kasih itu adalah satu tanda daripada orang Kristen. Dan kasih itu adalah karakter daripada Allah sendiri. Dan yang ketiga, yang sudah hampir mati adalah love is eternal. Cinta, kasih yang abadi itu sudah hampir mati. Ya, sudah hampir mati. Hampir tidak kelihatan di dalam gereja. Hampir tidak kelihatan di dalam hubungan sosial. Dan kadang-kadang cinta itu atau kasih itu muncul ketika kita hanya membutuhkan sesuatu. Cinta atau kasih abadi itu adalah menyatakan bahwa cinta itu sabar dan baik hati. Cinta itu tidak sombong atau kasar. Cinta itu tidak mudah tersinggung atau kesal. Cinta tidak iri atau menyombongkan diri. Cinta itu tidak bersikeras dengan caranya sendiri. Lihat, cinta tidak bersikeras dengan caranya sendiri. Cinta tidak bersukacita karena kesalahan, tetapi cinta bersukacita karena kebenaran. Cinta menanggung semua hal, percaya semua hal, dan berharap akan semua hal. Menanggung semua hal dalam arti cinta, sekalipun saudara dan saya dilecehkan. Dan cinta itu tidak menghakimi satu dengan yang lain. Cinta tidak mengumbar kesalahan orang lain, tetapi cinta itu saling mengampuni. Sebagaimana Allah telah mengampuni saudara dan saya. Saudaraku, kembali kepada altar. Kembali kepada penyembahan Allah yang benar. Ada dua. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Kembali kepada altar yang benar adalah satu bukti saudara dan saya, umat-umat Tuhan, mengasihi Allah kita. Mengasihi Allah kita, mengasihi Tuhan kita adalah caranya mengikuti aturan-aturan daripada Tuhan.
Dan aturan-aturan itu termuat di dalam firman Allah, di dalam Alkitab ini. Dan yang kedua, kembali kepada altar adalah mengasihi manusia. Saudaraku, mengasihi manusia sesungguhnya ketika kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, kita akan memperlakukan sesama manusia sama seperti Allah. Kita akan lakukan itu. Jadi, kalau kita hanya mengasihi manusia atau kalau kita hanya mengasihi Allah, tidaklah sempurna. Banyak orang Kristen menyatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, tetapi tidak mengasihi sesamanya. Kehidupan kita untuk kembali kepada altar tidaklah sempurna. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, saudara juga akan memperlakukan mengasihi manusia seperti mengasihi Tuhan. Pena Inspirasi mencatat di dalam buku Ellen G. White Education halaman 154, alinea ketiga mengatakan bahwa tidak mementingkan diri sendiri. Prinsip kerajaan Allah adalah prinsip yang dibenci setan. Nah, lihat, prinsip yang mementingkan diri adalah prinsip kerajaan Allah. Dan prinsip ini saudara-saudara dibenci oleh setan. Dari awal kontroversi besar, setan telah berusaha untuk membuktikan prinsip tindakan Tuhan untuk mementingkan diri sendiri. Dan berurusan dengan cara yang sama kepada semua yang melayani Tuhan. Saudara lihat, setan tetap sampai hari ini bekerja keras untuk kita, untuk umat-umat Tuhan yang setia kepadanya, untuk umat-umat Tuhan yang rindu, yang mau kembali ke altar yang benar. Setan sedang berusaha untuk menghalangi kita. Panggilan Tuhan atas seseorang selalu merupakan tindakan kasih karunia, tidak pernah menjadi satu keharusan. Didasarkan pada prinsip kesetiaan dan prinsip panggilan Tuhan kepada kita, di mana Dia akan gunakan kita sebagai agen, sebagai demonstrasi Allah kepada dunia. Saudaraku, kalau kita kembali kepada altar yang benar dan kita mau setia kepada Dia, kita akan menjadi agen Allah dan kita akan digunakan oleh Allah menjadi demonstrasi surga yang ada di atas dunia ini. Pena Inspirasi juga mencatat bahwa di dalam Testimonis halaman 347 mengatakan bahwa di dewan keluarga dan altar keluarga, para tamu disambut. Waktu doa memberi kesan pada mereka yang menerima, dan bahkan satu kunjungan bisa berarti menyelamatkan jiwa dari kematian. Untuk pekerjaan ini, Tuhan membuat perhitungan dengan mengatakan, aku akan membalas. Saudaraku, Pena Inspirasi ini adalah sungguh luar biasa. Di altar keluarga, ketika kita mau berdoa, mau melayani orang yang kita kasihi, seperti kita mengasihi kepada Allah. Di dalam Pena Inspirasi mengatakan bahwa di dalam pekerjaan ini, Tuhan akan membuat perhitungan dan Tuhan akan mengatakan, aku akan membalas. Tidak sia-sia saudaraku akan kembali kepada altar yang benar. Allah akan memperhitungkan kehidupan saudara dan saya. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudaraku, saudara dan saya, ketika kita kembali kepada altar, menyembah Allah yang benar, Allah terus akan mempercayakan pekerjaan pelayanan ini kepada saudara dan saya yang ada pada hari Sabat siang ini. Dan ini adalah janji Allah. Ketika kita kembali kepada altar yang benar, ketika kita sedia menjadi pelayan Allah, dikatakan di dalam Pena Inspirasi, Testimonis jilid 2 halaman 132 mengatakan bahwa setiap pelaksanaan tugas yang setia dan tidak mementingkan diri diperhatikan oleh malaikat-malaikat dan bersinar dalam catatan kehidupan kita. Saudara lihat, ketika kita mau kembali kepada altar, kita membuat kemah, membuat mezbah bagi Allah,
kita diperhatikan oleh malaikat-malaikat sorga. Di dalam tulisan Thornton Watchman 2 April 1903 mengatakan seperti ini, di mana malaikat ditugaskan sebagai penolong kita. Mereka lalu lalang antara bumi dan sorga, membawa ke atas catatan semua perbuatan anak-anak manusia. Saudaraku, di dalam kehidupan kita berada di altar, kita berada di luar altar, malaikat sorga selalu mencatat itu. Dan perbuatan-perbuatan kita tidak ada tersembunyi. Itu semua dicatat. Dan itu dihadapkan kepada Allah Bapa di sorga. Testimonies jilid 5 halaman 133 mengatakan seperti ini. Setiap perbuatan baik, setiap kata yang manis, setiap doa yang diucapkan demi orang yang sedang menderita dan tertindas, dilaporkan di hadapan tahta kekal dan ditempatkan di catatan sorga yang tak akan binasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang diberkati pada hari Sabat ini, perbuatan baik kita, kata-kata manis kita, doa-doa kita yang diucapkan selalu ditempatkan di dalam posisi sorga, di mana di tempat yang tidak akan pernah binasa. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudaraku, umat yang diberkati di hari Sabat ini. Ini adalah satu janji. Siapa yang melayani Tuhan, ia harus mengikut Tuhan. Di mana Tuhan berada, di situ pun anaknya berada. Dan janji yang diberikan, barang siapa melayani Tuhan, ia akan dihormati. Luar biasa saudara-saudaraku, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada siang hari Sabat ini. Mari kita lihat Ulangan 13 ayat 4. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Gereja kita adalah gereja sedunia. Dan pada periode ini, gereja kita sedang menyerukan agar semua umat Tuhan, saudara dan saya, back to the altar. Kita harus mendengarkan suara Tuhan, menuruti firman-Nya, berbakti kepada Dia. Kita berpaut kepada Dia, karena Dia adalah Allah kita. Allah yang harus kita ikuti, karena Allah itu adalah Allah yang mau menyelamatkan kita. Di ayat yang terakhir, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Satu amaran, tulisan daripada Rasul Paulus. Satu pengharapan, satu pemberi semangat bagi umat-umat Tuhan di zaman akhir ini. Janganlah kita menjadi kendor akan kerajinan kita. Tetapi biarlah roh itu menyala-nyala di dalam kehidupan rohani kita. Biarlah roh menyala-nyala agar kita mau kembali kepada altar. Karena hanya di dalam altar, hanya ada Tuhan. Ada sukacita besar yang saudara dan saya akan alami. Untuk itu, sebagai umat-umat Tuhan yang setia, mari kita melayani Tuhan. Mari kita kembali kepada Allah, kembali kepada altar yang benar. Di mana saudara pun berada, cintailah Allah kita, karena Allah telah mencintai kita. Kiranya melalui pelajaran pada hari Sabat ini, back to the altar, boleh menguatkan umat-umat Tuhan pada siang hari Sabat ini. Dan melalui firman ini, saya merasa pasti dengan iman kita akan
diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh menikmati kehidupan yang diberkati, menikmati firman-Mu pada siang hari Sabat ini. Kami rindu untuk kembali kepada altar. Kami rindu kembali kepada penyembahan yang Allah yang benar. Bapa, jika ada hal-hal yang menghalangi kami untuk datang kepadamu, singkirkanlah itu dengan kuasa-Mu. Karena kami yang ada pada hari Sabat ini, kami mau menyembah Tuhan, menjadikan Allah sebagai Allah kami, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang akan datang membawa kami untuk berada di dalam kerajaan-Mu. Bapa di sorga, mau berdoa bagi umat-umat Tuhan yang sedang mendengarkan pekabaran pada siang hari ini. Biarlah mereka diberkati. Urapan Roh Kudus mau menyertai mereka. Berkati mereka di dalam setiap kehidupan mereka. Rancanganlah suatu karya kehidupan. Mereka boleh setia kepada Tuhan. Biarlah berkat-berkat sorga, berkat badani, berkat kesehatan dan berkat rohani Tuhan limpahkan bagi umat-umat Tuhan. Dan sekarang ini kami akan pulang ke rumah kami. Tuhan menyertai kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih karena Engkau mengampuni kami. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami hari ini sampai Engkau datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, rangkaian ibadah Sabat ini telah selesai dan puji Tuhan karena kita boleh menyelesaikan kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Unik Konferensi Indonesia Kawasan Timur bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Terima kasih untuk kebersamaan kita sepanjang Sabat ini dan kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita semua. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat Hari Sabat.